warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semua sehat? Alhamdulillah, semua sehat ya. Sudah siapkah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga dengan mengucap basmalah tadi, pembelajaran di pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, di sini Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Mbak Rara, Mbak Vika, Mas Bagas, Mas Doni, Mbak Ani. Alhamdulillah hadir semua. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang apa? Apakah ada yang tahu? Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran 4. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah mendengar lagu berdayung, peserta didik dapat membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu berdayung menggunakan simbol dengan teliti. Kemudian, setelah mendengar lagu berdayung dan dengan bimbingan guru, peserta didik dapat menentukan tekanan kuat dan lemah pada lagu berbirama 2 dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah menyimak pembacaan teks percakapan antara Ibu dan Beni, peserta didik dapat mencatat isi teks tentang sifat air yang dibacakan dengan santun. Kemudian, dengan bekerja kelompok, peserta didik dapat melakukan pengamatan sederhana tentang sifat-sifat benda kelereng, pensil, air, dan minyak. Kemudian, setelah melakukan pengamatan sederhana, perwakilan kelompok membacakan hasil pengamatan sederhana dengan berani. Yang keenam, dengan mengamati contoh yang dijelaskan guru, peserta didik dapat menyatakan perkalian 2 bilangan sebagai penjumlahan berulang dengan benar. Yang ketujuh, dengan melakukan tanya jawab, peserta didik dapat mengubah soal cerita yang berkenaan dengan perkalian menjadi kalimat matematika dengan benar. Kemudian yang kedelapan, peserta didik dapat menyelesaikan perkalian 2 bilangan dengan hasil bilangan cacah sampai 100 dengan tepat. Yuk kita memasuki pembelajaran keempat. Di Ayo Bernyanyi, kita akan mempelajari bunyi panjang dan pendek pada lagu dengan menggunakan simbol lingkaran dan setengah lingkaran ya anak-anak. Kita baca teksnya terlebih dahulu. Nyanyikan kembali lagu berdayung bersama temanmu. Sebelumnya, berikan tanda lingkaran atau setengah lingkaran sesuai jumlah ketukan pada lagu tersebut. Dengarkan penjelasan dari Ibu ya anak-anak. Untuk simbol lingkaran berarti nada diikuti tanda titik ya. Sedangkan simbol setengah lingkaran tidak diikuti tanda titik. Kalau lingkaran berarti 2 ketukan. Kalau setengah lingkaran berarti 1 ketukan saja. Yuk kita lihat lagunya. Di sini ada lagu yang berjudul Berdayung, ciptaan A.T. Mahmud. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ayo mencoba. Pada bagian ini kita akan mempelajari keragaman dan sifat-sifat benda ya anak-anak. Anak-anak masih ingat tidak benda apa saja yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Tentunya anak-anak masih ingat ya.
yaitu kertas, air, dan lain sebagainya. Pinter. Nah, terus di antara benda tersebut, benda apa yang bentuknya tetap? Yang bentuknya tetap yaitu misalnya benda-benda padat seperti batu, baskom, dan lain sebagainya ya. Kemudian, benda apa yang bentuknya berubah? Pinter. Yang bentuknya berubah itu misalnya air. Ketika air dimasukkan ke dalam gelas, berarti air akan tampak seperti gelas. Kemudian, kalau air dimasukkan ke dalam botol, bentuknya akan seperti botol. Nah, sekarang ayo lakukan kegiatan berikut. Sifat-sifat benda. Nanti anak-anak mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Seperti di sini ada kelereng, kemudian air, pensil, sirup, minyak, gelas, dan botol air mineral. Nanti cara kerjanya nomor 1, masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Kemudian nanti perhatikan bentuknya ya. Nanti ada pertanyaan. Masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Nah, kalau Bu Guru sudah mempraktikkan, ternyata bentuknya tidak berubah. Kemudian nomor 3, masukkan air ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Nah, setelah memperhatikan bentuknya, ada pertanyaan. Pindahkan air tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Nah, Bu Guru sudah mempraktikkan. Ternyata bentuknya berubah menyerupai gelas. Kemudian nomor 5 kita perhatikan. Masukkan pensil ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Nanti ada pertanyaan. Pindahkan air tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Ternyata pensil itu bentuknya tidak berubah ya. Nomor 7, masukkan sirup ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Pindahkan sirup tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Karena sirup itu termasuk benda cair, jadi bentuknya berubah ya. Kemudian nomor 9, masukkan minyak ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Nomor 10, pindahkan minyak tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Ternyata minyak juga berubah ya, mengikuti bentuknya. Kita lihat nomor 11. Isikan hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Kita lihat tabelnya ya. Nomor 1, di sini ada kelereng. Bentuk benda tetap karena kelereng termasuk benda padat. Kemudian nomor 2, di sini ada air. Ternyata berubah bentuk mengikuti wadahnya. Kemudian nomor 3, pensil. Pensil di sini bentuknya tetap karena termasuk benda padat. Kemudian sirup berubah karena sirup termasuk benda cair, akan mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian nomor 5, di sini ada minyak. Minyak juga sama ya, termasuk benda cair. Jadi akan mengikuti bentuknya. Jadi beri tanda centang pada berubah. Kita lanjutkan lagi di nomor 12. Berdasarkan kegiatan ini, apa yang kamu simpulkan? Tuliskan simpulanmu pada kolom di bawah ini. Kesimpulannya berarti benda padat adalah benda yang tetap, tidak dapat berubah. Sedangkan benda cair adalah benda yang dapat berubah-ubah mengikuti
wadahnya atau tempatnya. Nah, sekarang bacakan hasil pengamatanmu. Berikan tanggapan terhadap hasil pengamatan kelompok kalian. Nanti kalian harus menanggapi dengan bahasa yang santun ya. Anak-anak, kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo membaca. Pada bagian ini kita akan membaca teks percakapan. Kemudian kita mengisi pertanyaan berdasarkan percakapan ini ya. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Tanya Ibu Beni. Kemudian Beni menjawab, bentuknya seperti gelas, Bu. Kemudian Ibu bertanya lagi, sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Bentuknya sama seperti botol, Bu, kata Beni. Nah, bagaimana simpulanmu, adik? Kata Ibu Beni. Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu, kata Beni. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya, kata Ibu Beni. Nah, kita lihat ya pertanyaan di bawah ini. Apa yang dibicarakan Beni dan Ibu? Mereka sedang membicarakan bentuk air yang dimasukkan ke dalam botol dan gelas. Kita lanjutkan ke ayo menulis. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. Kita lihat pertanyaannya ya anak-anak. Untuk nomor 1, bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Jawabannya akan menyerupai gelas. Kemudian nomor 2, bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Tentunya akan menyerupai botol ya anak-anak. Nomor 3, bagaimana pula bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkok? Pasti bentuknya akan menyerupai mangkok. Pinter. Dan yang terakhir nomor 4, apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Yang sifatnya sama seperti air, misalnya minyak, kemudian sirup, kemudian bensin, dan lain-lain. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo berlatih. Pada bagian ini kita akan mempelajari operasi hitung perkalian. Di dalam kotak ini terdapat 2 botol, 2 botol, 2 botol, 2 botol. Jadi 4 kotak dikali 2 botol sama dengan 8. Kemudian kita lihat nomor 1. Tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Nomor 1. Kotaknya berisi 4 gelas, 4 gelas, 4 gelas. Jadi 3 kotak dikali 4 gelas sama dengan 12 gelas. Kita lanjutkan lagi ke nomor 2. Di dalam kotak ini ada 3 lilin. Di sini 3 lilin, 3 lilin, 3 lilin, 3 lilin, 3 lilin. Jadi 6 kotak dikali 3 lilin ya. Sama dengan berapa anak-anak? 18 lilin. Kemudian kita lihat nomor 3. Di sini kotaknya berisi 5 bola. Di sini 5 bola ya. Berarti operasi hitung perkaliannya 2 kotak dikali 5 bola sama dengan 10 bola. Kemudian kita lihat nomor 4. Di dalam kotak ini ada 3 boneka. Di sini 3 boneka, di sini 3 boneka. Jadi operasi hitung perkaliannya 3 kotak dikali 3 boneka sama dengan berapa? 9 boneka. Kita lihat nomor 5. Beni membeli kelereng. Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 4 kantong.
Setiap kantong berisi 7 kelereng. Nah, pertanyaannya, tulislah kalimat matematikanya. Nah, kalimat matematikanya berarti 4 kantong kali 7 kelereng. Kita lanjutkan lagi ke bagian B. Tentukan hasilnya. Berarti 4 dikali 7 sama dengan 28. Nah, mudah bukan anak-anak? Apabila anak-anak belum paham tentang pembelajaran hari ini, bisa bertanya pada ibu ya. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran 4. Semoga apa yang ibu guru sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan anak-anak bisa memahami dengan baik ya. Tetap semangat, sehat, dan rajin belajar. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri pembelajaran pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.